Assalamualaikum, saya Rahmat Amin dari Retailenia. Hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, momennya tepat, izinkan kami mencoba menyampaikan sedikit tentang relevansi atau pelajaran atau hikmah apa sih yang bisa Rasulullah berikan terhadap memang yang sudah beliau contohkan mengenai akhlak khususnya ya, karena sejatinya beliau bukan cuma sebagai Rasulullah atau Nabi besar, namun beliau juga merupakan panutan dalam bidang apapun. Secara politik, beliau juga tokohnya. Ekonomi juga sebenarnya beliau adalah tokohnya. Bisnis, beliau juga sebenarnya tokohnya. Beliau adalah contoh suri tauladan multidimensi bagi kita semua. Baik, seperti yang kami singgung di awal, sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil tauladan dari Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya memiliki relevansi terhadap bisnis retail modern itu sendiri. Langsung saja ya. Yang pertama, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijuluki sebagai Al-Amin. Beliau dijuluki dengan Al-Amin sebenarnya karena memang beliau sangat bisa dipercaya. Artinya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki reputasi yang luar biasa baik dan mulia. Lalu apa sih relevansinya dengan retail modern? Begini, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa kejujuran adalah fondasi yang utama. Contohnya dalam operasional retail, kita harus jujur dalam memberikan informasi mengenai informasi produk yang akurat. Jangan menipu pelanggan. Dan harus menepati janji untuk bisa kita bangun kepercayaan jangka panjang. Tapi yang harus kita perhatikan, semua ini dilakukan dengan tulus. Tidak ada tendensi apa-apa. Walaupun memang pada kenyataannya kita sedang berbisnis. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya semua dengan tulus, dengan hati yang baik. Oke, relevansinya dari julukan Al-Amin yang disematkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, benang merahnya adalah kita harus jujur dalam melakukan bisnis retail modern. Jangan ada rekayasa, jangan ada kebohongan. Oke. Yang kedua adalah etika berdagang yang adil. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang keras melakukan praktek kecurangan, karena kisah mengatakan bahwa Nabi besar Muhammad itu membenci pedagang yang mengurangi timbangan, bahkan melarang keras menyembunyikan barang-barang yang cacat. Apa sih relevansinya dengan retail modern? Etika ini masih sangat relevan dalam hal memberikan harga yang tepat, melakukan aktivitas pemasaran yang tidak menyesatkan, memberikan deskripsi atau kualitas produk yang memang tepat dengan produknya, tidak menyembunyikan bahwa ini ternyata memiliki kecacatan, memiliki kekurangan. Karena jikalau kita melakukan operasional retail dengan etika tinggi seperti ini, itu jaminannya adalah kita disukai oleh konsumen atau pelanggan yang menjadi target
pasar kita. Nanti ujung-ujungnya adalah terciptanya loyalitas terhadap bisnis Anda. Oke? Jadi itu yang kedua, akhlak atau hikmah atau suri tauladan yang diberikan Rasulullah yang memiliki relevansi terhadap bisnis retail modern. Lalu yang ketiga, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang ketiga memberikan contoh betapa perlunya ketekunan, ketahanan, dan kesabaran. Jikalau kita melihat proses dakwah beliau, bahkan beliau luar biasa, pernah dilemparkan kotoran, namun beliau tetap sabar, beliau konsisten, dan beliau berpikir positif. Ini memiliki relevansi yang paling mujarab terhadap keadaan era atau zaman sekarang. Dari contoh ini, beliau mengajarkan kita bahwa pentingnya konsistensi, pentingnya tahan banting, mengingat kondisi retail yang disruptif, kompetitif, dan luar biasa dinamis. Kita juga tahu semua, begitu banyak bisnis retail yang rontok di tengah jalan. Lalu kalau kita tidak memiliki modal kesabaran yang tinggi, ketahanan yang tinggi, istiqomah yang luar biasa, karena memang bisnis retail adalah bisnis jangka panjang. Seperti yang kami singgung sebelumnya, retail itu bukan sprint tapi maraton, ya. Jangan pernah berharap kalian berbisnis retail, kita semua berharap berbisnis retail itu mendapatkan kebaikan instan. Tidak, karena retail adalah maraton, jangka panjang. Selanjutnya, yang keempat, kita bicara pelayanan pelanggan sekarang. Rasulullah, Nabi besar Muhammad SAW, menyenangi sekali untuk berinteraksi dengan pembelinya. Bahkan beliau melakukan itu dengan penuh rasa hormat dan empati. Kaitannya apa? Relevansinya apa dengan retail modern? Pelayanan pelanggan menjadi fokus kami ketika kami bertemu dengan beberapa klien atau teman atau sahabat yang membutuhkan kami dalam teman diskusi atau proses perapihan tokonya. Kami selalu menekankan pentingnya pelayanan pelanggan yang luar biasa. Karena kami sering menyinggung, jikalau sudah bisa memberikan pelayanan yang luar biasa, setidaknya lewat menegur dengan nama, ya, secara tulus, tapi dengan etika yang baik. Artinya, tim Anda, semua manajemen itu memiliki etos kerja bahwa keramah tamahan terhadap pelanggan menjadi yang utama. Ditopang dengan kemampuan mendengarkan, empati, khususnya dalam menangani keluhan pelanggan, komplain, dan lain sebagainya. Kalau kita menilik kembali dari akhlak Rasulullah, beliau melakukan itu semua dengan penuh empati dan rasa hormat. Baik penjualan, lebih-lebih kepada komplain. Ya, karena pelayanan pelanggan yang sempurna ini, yang luar biasa ini, menjadi sebuah inti kesuksesan bisnis retail Anda. Karena sejatinya adalah kompetitor bisa melakukan marketing strategi apapun, bisa sama, bisa generik. Namun bicara pelayanan pelanggan, maka bicara tentang ketulusan hati, rasa hormat, dan empati.
Ini terkadang sulit untuk ditiru, karena ini tergantung seberapa besar Anda berkomitmen dengan kebaikan. Oke, next. Yang kelima adalah membangun jaringan dan komunitas. Rasulullah itu tipikal pribadi yang jarang sekali berdagang sendirian. Beliau sistem rombongan. Pernahkah Anda mendapatkan cerita jikalau beliau tuh selalu berjalan bersamaan rombongan sesama pedagang menuju lokasi tertentu? Begitulah beliau. Beliau merupakan pribadi yang terbiasa untuk membangun jaringan, yang intinya adalah kolaborasi dengan banyak orang. Ya tentu ya, di antaranya dengan para sahabat. Karena Nabi besar Muhammad SAW itu pribadi yang sangat memperhatikan hubungan sosial, dan yang paling penting adalah kesejahteraan komunitas yang ada di sekitar beliau. Relevansinya apa di retail modern? Jadi beliau mengajarkan kita semua bahwa bisnis retail modern yang sukses jangan hanya berfokus kepada produk, tetapi dampingi juga untuk bisa membangun komunitas di sekitar bisnis Anda. Bagaimana sih caranya? Ya, setidaknya buatlah acara komunitas. Kalau Anda berkomoditi bahan bangunan, sering-seringlah membuat workshop tukang, berbagi dengan tukang dan lain sebagainya. Sering-seringlah bikin acara kumpul-kumpul. Tenang, kami pernah singgung di video sebelumnya untuk Anda berani bernegosiasi dengan supplier minimal untuk mendapatkan dukungan marketing activity. Lalu caranya membangun itu adalah dengan membuat program loyalitas. Oke, berikan penghargaan kepada pelanggan Anda yang sudah setia kepada Anda. Lalu lagi-lagi gunakan medsos. Ingat ya, namanya saja sudah media sosial. Jangan melulu Anda direct selling. Namanya juga media sosial. Yang intinya adalah interaksi. Ya, tidak melulu menjual tapi interaksi. Ciptakan ruang agar target pasar Anda terhubung dengan Anda, setidaknya melalui media sosial Anda. Jadi poin yang ini adalah bisnis retail yang berkelanjutan tidak melulu berbicara keuntungan, tetapi bagaimana bisnis retail bisa berkontribusi dan terintegrasi dengan masyarakat di sekitarnya, dengan target pasar Anda. Lagi-lagi, hubungan ini harus dibangun dengan kuat serta ketulusan hati yang luar biasa. Ini murah, namun ini adalah investasi jangka panjang yang priceless. Lakukan sekarang juga. Oke, yang terakhir, yang keenam, prinsip berbagi yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat menekankan pentingnya berbagi. Tidak hanya dalam bentuk sedekah, tetapi juga dalam bentuk kepedulian terhadap sesama. Beliau mengajarkan bahwa kekayaan yang Anda miliki harus Anda kembalikan
menjadi manfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Dan Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW sangat menekankan ini. Jadilah manusia yang pintar berbagi. Relevansinya apa sih dalam bisnis retail modern? Konsep ini sangat relevan dengan tren bisnis yang mulai tinggi kesadarannya, itu untuk melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility. Karena retail modern yang sukses seringkali memiliki misi sosial yang sangat kuat. Misalnya, menyisihkan sebagian keuntungan Anda, lalu Anda sumbangkan ke anak yatim, panti asuhan, tetangga-tetangga Anda di sekitar yang membutuhkan bantuan. Ini pasti akan menciptakan merek atau brand toko Anda itu positif. Tapi harus tulus ya. Jangan penuh dengan intrik dan rekayasa. Karena ini berhubungan dengan hati, berhubungan dengan membangun emosional pelanggan Anda. Karena seringkali hal ini jikalau dilakukan, apalagi melibatkan pelanggan-pelanggan Anda, ini akan menjadi kebaikan jangka panjang. Ya, karena Nabi besar Muhammad SAW berbisnis tidak melulu bicara keuntungan, tidak melulu bicara tentang menggapai kekayaan. Tapi poin kali ini adalah relevansinya adalah Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kita semua untuk harus berbagi. Tentu kalau dalam bisnis bisa melalui CSR ya. Oke, terima kasih. Semoga prinsip-prinsip ini bisa bermanfaat, bisa kita renungi. Semoga ini menjadi kebaikan buat kami dan juga Anda semua yang telah menontonnya. Semoga kita selalu sehat, berlimpah rezeki dan kebaikan, dan selalu dinaungi dengan keberkahan. Terima kasih. Saya Rahmat Amin. Mohon maaf jikalau banyak kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum.